Assalamualaikum kawan, terima kasih sudah subscribe dan menyalakan lonceng untuk notifikasi channel ini. Semoga cerita ini bisa menemani malam-malam kalian. Cerita ini dikirim dari seorang teman yang ada di Malang. Judulnya Warung Nasi Goreng Pesugihan yang ada di Malang. Namaku Dimas, bukan siapa-siapa. Hanya penulis lepas yang mengandalkan cerita orang lain untuk bertahan hidup. Tapi disinilah titik baliknya. Saat aku tak lagi menulis cerita orang, tapi menulis kisahku sendiri. Kisah yang menyeretku ke dalam kegelapan, yang bahkan pena pun tak mampu menggambarkannya. Waktu itu malam Selasa Kliwon. Aku tiba di stasiun Kota Baru, Malang dengan koper kecil dan laptop tua yang penuh draft naskah yang tak selesai. Udara kota ini begitu dingin, tapi bukan dingin biasa. Ada sesuatu dalam anginnya, seperti bisikan atau panggilan. Aku nggak tahu pasti. Yang jelas, dari detik aku menjejakkan kaki di sini, aku merasa seperti sedang pulang ke tempat yang pernah kutinggalkan. Meski aku yakin belum pernah kesini sebelumnya. Temanku namanya Bimo, menjemputku dengan motor bebek bututnya. Di perjalanan, dia begitu santai. Kalau lo mau nulis cerita horor yang beda, coba deh datengin warung nasi goreng kuning, tempatnya sih di daerah Kasin, katanya. Aku hanya ketawa. Nasi goreng kuning, emang ada ya? Serius sih, disebut kuning karena dulunya jualan di dekat gedung yang warnanya kuning. Tapi bukan itu sih yang bikin serem. Warungnya ramai terus, padahal sih tempatnya sempit dan tua. Banyak cerita aneh. Tapi lo cobain aja deh makanannya, baru kita ngomongin lagi. Tadinya aku pikir itu hanya obrolan receh khas anak Malang. Tapi malam itu, ucapan Bimo jadi kunci menuju sesuatu yang bahkan aku sendiri nggak siap menghadapinya. Kami sampai di gang kecil, nggak jauh dari jalan Brigjen Katamso. Di ujung gang, ada warung dengan lampu kuning temaram. Kepulan asap dari wajan yang gede dan bau arang bercampur kecap yang menyengat. Orang-orang duduk di bangku plastik, warnanya merah, diam menunggu giliran. Gak ada obrolan, gak ada tawa. Hanya suara nasi goreng, sendok yang beradu pelan, dan sesekali helaan nafas berat. Dan entah kenapa, saat aku menginjakkan kaki ke lantai semen di warung itu, telapak kakiku langsung terasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi seperti ada sesuatu dari dalam tanah yang menyambutku. Seorang pria duduk di pojok, menatapku lama. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, dan matanya kosong, tapi tajam. Pandangannya seperti menembus ke masa laluku. Aku mencoba tersenyum padanya, tapi dia tidak membalas, hanya mengangguk pelan dan berbisik lirih. Seolah hanya aku yang boleh mendengarnya. Kuwi wis bali, kamu sudah kembali, katanya. Aku gak paham maksudnya, tapi tubuhku menggigil. Setelah malam itu, aku gak langsung kembali, tapi aroma warung itu membekas betul di kepalaku. Seperti kabut yang enggan bubar, rasanya seperti deja vu. Dan benar aja, malam berikutnya aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku masih anak kecil, sekitar 5 tahun. Aku menggenggam tangan ibuku. Kami berjalan di gang sempit yang sejuk. Di ujungnya ada sebuah warung kecil. Sama persis, lampu kuning, asap wajan, bau arang, semua seperti di tempat itu. Ibuku memesan 2 porsi nasi goreng dan berkata, "Ingat ya Mas Dim, kalau nanti kamu udah besar, jangan lupa jalan pulang.
kata ibuku di mimpiku. Aku terbangun dengan jantung berdetak kencang. Bukan hanya karena mimpi itu terasa nyata, tapi karena aku ingat. Aku benar-benar pernah ke sana. Bukan mimpi, bukan ilusi. Wajah penjual waktu itu kabur sih di ingatanku. Tapi aku ingat satu hal. Tangan kirinya cacat. Jari-jarinya kaku seperti kayu. Dan saat aku menatap punggung si penjual di warung kuning malam itu, aku melihat tangan yang sama. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar pertama kali aku ke sana? Atau ada bagian dari masa laluku yang sengaja dikunci agar tidak aku ingat? Esoknya, aku kembali ke warung itu, sendiri. Bimo gak bisa menemani. Saat aku sampai, suasananya masih sama, sunyi dan padat. Tapi kali ini, aku perhatikan lebih teliti. Di dinding dekat dapur ada foto lama, hitam putih. Seorang pria, kurus, memakai belangkon, berdiri di depan wajah yang besar. Di bawahnya tertulis, Mbah Sarip 1963. Wajahnya seperti wajah penjual dalam mimpiku. Wajah yang entah kenapa terasa lebih dekat dari seharusnya. Aku menatap foto itu lama, sampai lupa kalau aku belum pesan apa-apa. Aku baru hendak bertanya kepada pelayan, saat seseorang menepuk pundakku. Seorang perempuan berkacamata, sekitar usia 20-an. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Ia mengelurkan tangan. "Namaku Mira, kamu penulis ya?" tanyanya. Aku heran, "Kok tahu?" Dia tersenyum. Karena hanya 2 jenis orang yang datang sendirian ke sini. Orang kelaparan atau orang yang sedang mencari jawaban. Dan aku lihat kamu bukan orang yang pertama dong. Nada bicaranya tenang, tapi dalam. Seolah dia tahu lebih banyak dari apa yang dia tunjukkan. Kami duduk satu meja. Tak lama datang satu lagi. Laki-laki berjaket hitam, membawa kamera kecil di tangan. Langkahnya ringan, wajahnya cerah, meski matanya gak pernah diam. "Saya Reza," katanya cepat sambil duduk tanpa diundang. "Kamu YouTuber kuliner ya? Lagi nge-review warung aneh. Tempat ini banyak yang minta saya angkat, katanya legend banget, tapi horor juga." Reza langsung memesan nasi goreng dan memasang kamera kecilnya di atas tripod mini. Mengatur pencahayaan dan mulai merekam sambil celoteh sendiri. Mira hanya melirik, tak berkata apa-apa. Aku, Mira, dan Reza makan bersama malam itu. Dan itu jadi malam pertama dari banyak malam berikutnya, di mana kami bertiga tak akan pernah bisa kembali jadi manusia biasa. Karena sejak malam itu aku sadar, rasa lapar itu bukan milik perutku semata, tapi memilih sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelaparan, dan lebih sabar dari yang bisa aku bayangkan. Piring nasi goreng di depan kami mengepul. Aromanya luar biasa. Sedikit manis, gurih, ada asap arang yang menempel dalam tiap butir nasinya. Tapi juga ada aroma lain. Aroma seperti tanah basah, seperti dupa yang pernah ku bau saat ziarah ke makam nenekku dulu. Reza menyuap dengan rakus. Dia merekam sambil berbicara ke kamera. "Gila, ini nasi goreng terenak yang pernah saya makan. Tekstur mie-nya, kolnya, bumbunya tuh gak ada manis-manis pahit gitu. Unik banget," kata Reza. Aku sendiri masih ragu, tapi akhirnya aku menyendokkan satu suap. Dan saat nasi itu menyentuh lidahku, semuanya berhenti.
Waktu seolah melambat. Rasa nasi itu meledak di mulutku. Bukan hanya rasa gurih, ada rasa yang aneh, seperti luka lama, seperti rasa bersalah yang pernah kau simpan bertahun-tahun, tapi tiba-tiba disuapkan ke dalam dirimu sendiri. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih, tapi juga sangat damai, seolah makanan ini menyerap sesuatu dariku dan menggantinya dengan kehampaan. Aku melirik ke Mira, dia belum makan. Tangannya hanya memegang sendok. Matanya menatap kosong ke arah dapur. Ada yang salah, bisiknya pelan. Kenapa? Tanyaku. Tempat ini gak hanya mengenyangkan, tapi mengikat. Kita bukan makan nasi. Kita sedang mengikatkan sesuatu ke dalam tubuh kita, kata Mira. Aku mencoba tertawa, tapi dada terasa sesak. Suara-suara di sekitar tiba-tiba terdengar pelan. Pelanggan-pelanggan yang tadinya hanya terlihat diam, kini kulihat dengan lebih jelas. Ada seorang pria tua yang dari tadi mengaduk piring kosong. Tidak ada nasi di dalamnya. Tapi dia terus mengaduk sambil bergumam, kurang asin, kurang asin, kurang asin. Di sudut lain, seorang ibu membawa anak kecil. Si anak duduk diam, tidak berkedip. Tatapannya lurus ke arah dapur. Tapi tubuhnya gemetar kecil, seperti sedang menahan sesuatu. Mungkin menahan dingin, meski yang aku rasakan udara malam itu gak begitu dingin sih. Sementara itu suara denting sendok seperti gemak dalam telinga. Aku merasa gak nyaman. Perutku terasa hangat. Tapi bukan karena makanan. Lebih seperti ada sesuatu yang bergerak dalam lambungku. Sesuatu yang bukan milikku. Reza masih semangat merekam. Tapi dari layar kecil kameranya, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir tersedak. Dalam frame kamera, ada sosok bayangan berdiri di belakang penjual. Tapi saat aku menoleh langsung ke dapur, sosok itu gak ada. Aku menutup mataku sebentar, mengatur nafas. Tapi ketika aku membuka mata, aku mendapati piringku udah kosong. Padahal aku hanya ingat menyuap 2 kali aja. Kamu makan cepat juga, Dim, kata Reza sambil tertawa. Aku tidak menjawab, karena aku tidak ingat kapan aku memakannya. Mira berdiri. Kita harus pergi sekarang, katanya pelan. Kenapa? Tanyaku mencoba bersikap biasa. Karena kalau kita tinggal lebih lama, kita gak akan bisa pulang. Kami meninggalkan warung malam itu tanpa banyak bicara. Udara malam menusuk, tapi bukan karena dingin. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengendap di tubuh. Bukan makanan, tapi energi, bayangan, kegelapan. Reza mengeluh perutnya mules saat sampai di parkiran. Tapi dia ketawa sambil mengusap perut. Mungkin karena saya kalap, tapi serius, rasanya kayak ada yang ngaduk-ngaduk dari dalam. Aku gak bisa ketawa, karena yang kurasakan jauh lebih aneh. Sejak keluar dari warung itu, rasaku berubah. Segalanya terasa jauh, jauh dari tubuhku sendiri. Jalanan terasa seperti mimpi. Suara motor Bimo yang lewat seperti gema yang tak sampai ke telingaku. Malam itu, aku tidur di kamar sewaan di Jalan Ijen. Tapi tidurku gak bisa betul-betul pulas. Aku merasa ditarik ke dalam mimpi. Bukan mimpi biasa, tapi seperti diseret ke sebuah ruang yang tidak aku kenal. Dalam mimpiku, aku duduk sendirian di kursi kayu panjang. Di sekelilingku, orang-orang makan nasi goreng. Tapi wajah mereka gak punya mata. Hanya rongga hitam yang menganga. Dan semuanya mengunyah. Tanpa suara, tanpa berhenti. Tiba-tiba dapur di ujung ruangan menyala.
Dari balik asap, muncul seorang pria tua yang mengaduk wajan besar dengan tangan kiri yang kaku. Tangannya mirip seperti tangan penjual itu, tapi lebih hitam, lebih kering, seperti kayu mati yang terbakar, setengah hidup. Dia menatapku dan tersenyum. "Wis wayahe Mas Dimas, saiki giliranmu masak." Aku terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhku. Nafasku pendek-pendek, dan aku mencium bau arang, padahal tidak ada kompor atau penggorengan di kamar ini. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. Kupikir itu hanya efek sugesti. Tapi saat aku bercermin, aku melihat sesuatu di mataku. Mataku tak sepenuhnya milikku. Ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dan saat aku menoleh, Mira berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan di tangannya ada kertas berisi tulisan kuno. Huruf-huruf Jawa kuno yang samar, seperti digoreskan dengan darah. "Aku nemuin ini di dalam tasku," katanya pelan. "Padahal aku gak pernah punya ini." Aku mengambilnya. Saat kusentuh, tubuh Mira langsung bergetar. Dia jatuh bersimpuh, menjerit seperti kesurupan. Matanya menutup, tapi mulutnya terus bergerak. "Dang masak wis wayahe tumbal anyar kudu teko." Aku memanggil namanya, mengguncang tubuhnya, tapi suaranya makin keras. Lalu dia terdiam dan pelan-pelan membuka mata. Tapi mata itu bukan mata Mira. Dia memandangku tajam dan berkata dengan suara yang berat, "Mas Dimas, ojo balik maneh. Mergo yen kowe bali, kowe ora iso metu selawase. Mas Dimas, jangan kembali lagi. Karena kalau kamu kembali, kamu tidak akan pernah bisa keluar selamanya." Mira pingsan selama hampir 10 menit. Tapi rasanya seperti sahabat. Saat dia akhirnya sadar, wajahnya berubah, pucat, tapi matanya tenang. Seolah baru kembali dari tempat yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Kami duduk di lantai kamar, tak bicara, hanya nafas yang berat dan gelisah. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku tahu kadang dia lebih menjawab dari 1000 pertanyaan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. 3 ketukan, pelan, tapi berat, seperti bukan tangan manusia. Saat kubuka, berdiri di sana, sosok yang tak pernah kuduga akan kulihat kembali. Pak Broto, pria tua yang dulu hanya duduk di pojok warung, kini berdiri di depanku. Wajahnya lebih tua, tapi tubuhnya tegak, matanya masih kosong. Tapi malam itu, aku merasa seperti ditatap langsung oleh seseorang dari masa yang jauh. "Maaf ganggu Mas Dimas," suaranya serak bergetar. "Tapi sampean perlu tahu, waktu panjenengan wis cedak." Aku mengajaknya masuk. Mira hanya menunduk, seolah-olah udah tahu kemana arah obrolan ini akan mengarah. Pak Broto membuka kancing bajunya. Di dadanya ada bekas luka bakar berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada simbol seperti aksara Jawa, mirip seperti yang ada di kertas dari tas Mira. Aku mantan juru saji, bukan juru masak. Tapi aku pernah melewati fase sampean. Bedane aku sempat nolak dan akibatnya, katanya sambil menunjuk dadanya, "Warung itu bukan warung biasa, Mas. Mbah Sarip dulu bukan manusia bahasa. Dia perjanjian karo sing ora katon agar nasi buatannya selalu dicari. Tapi setiap rasa ada bayarannya," lanjut Pak Broto. Aku menggigit bibir, tanganku gemetar. "Kenapa aku, Pak? Kenapa bukan orang lain?" Pak Broto menatapku dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Karena sampean keturunan simbahmu dulu yang nganterin tumbal pertama.
Tanpa sadar, darah sampean bagian dari dapur itu. Suasana hening, tapi udara di kamar ini makin berat. Mira menggenggam tanganku, tangan yang dingin, seperti baru disentuh dari dunia lain. Tapi kejutan belum sampai malam itu. Pak Broto mengeluarkan sesuatu dari tas kulitnya. Sebuah foto, lusuh, retak di ujungnya. Dan saat aku melihatnya, aku tercekat. Itu foto ibuku, muda, duduk di warung, di sebelahnya Mbah Sarip. Dan aku kecil, duduk di pangkuan ibuku. Aku pikir ini cuma mimpi. Bukan mimpi, Mas. Sampean pernah di sana, pernah makan, dan sejak itu sampean sudah ditandai. Aku ingin menangis, tapi air mataku nggak keluar. Yang ada hanyalah rasa dingin merambat dari ujung kaki, naik ke tulang belakang, hingga ke ubun-ubun. Pak Broto berdiri. Besok malam, Jumat Legi, pintu akan terbuka lagi. Sampean punya dua pilihan, masak atau disajikan. Dia menepuk pundakku sekali, lalu berjalan ke arah tangga. Tapi sebelum ia menghilang, dia berkata satu kalimat terakhir. Ingat Mas Dimas, jangan pernah percaya siapapun, bahkan kalau itu suara sampean sendiri. Hari Jumat Legi datang seperti awan mendung yang enggan bergerak. Dari pagi hingga sore. Langit malang mendung terus. Tapi tak pernah betul-betul hujan. Seolah langit pun ikut menahan nafas. Aku tidak bisa tidur malam sebelumnya. Dan sepanjang hari, aku hanya duduk di kamar. Memandang keluar jendela sambil memikirkan semua yang terjadi. Ibuku, Mbah Sarip, Pak Broto, Mira, dan warung itu. Ada rasa ingin lari, tapi lebih besar rasa menyerah. Seperti tubuhku sudah pasrah ke arah mana takdir ini akan mengalir. Aku bukan lagi hanya korban, tapi bagian dari sebuah rangkaian. Menjelang maghrib, aku mulai mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara yang pelan, sangat pelan. Tapi pasti, di sela detak jantungku, di antara tarikan nafasku, di dasar pikiranku yang paling sunyi. Masak mas, saiki gilirane sampean. Aku membeku, lalu seperti kerasukan, aku bangkit dari tempat tidur, mengambil jaket dan keluar kamar tanpa sadar. Kakiku melangkah sendiri, menuju arah yang sudah lama ditentukan. Iya, betul, menuju warung itu. Di jalan aku berpas-pasan dengan orang-orang, tapi mereka tidak menatapku. Bahkan seperti tidak melihatku. Seolah aku tidak terlihat. Ketika aku sampai di depan warung, suasananya berbeda. Tidak ada antrian, tidak ada pelanggan. Warung tertutup tirai kain gelap. Dari balik tirai itu aku mencium bau yang sangat familiar. Bukan kecap, bukan arang, tapi bau darah. Tiba-tiba Mira muncul dari gang samping. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya penuh dengan debu. Kita harus ke dalam, katanya. Malam ini terakhir. Kalau kamu melewati ini, kamu gak akan bisa keluar lagi dari siklusnya. Aku ingin bertanya, tapi suara itu kembali terdengar. Masak mas Dimas, saiki waktu ini sampean. Kami masuk. Di dalam, warung itu kosong. Tapi lampunya menyala, dan dapur menyala dengan api yang sangat besar. Wajah besar itu sudah berisi nasi, sendok kayu di atasnya, dan darah segar menggenang di pinggirannya. Lalu dari bayangan di belakang dapur, muncul sosok yang gak asing. Reza. Tapi bukan Reza yang dulu. Wajahnya pucat, matanya sayu, senyumnya datar.
Aku pikir ini cuma konten, katanya pelan. Tapi ternyata ini lebih dari viral. Ini kehidupan lain. Aku melangkah mundur. Tapi Mira memegang bahuku. Dengar, Reza gak sepenuhnya hilang. Dia ditarik. Tapi dia masih bisa bicara. Karena dia belum disajikan. Masih ada yang bisa diselamatkan. Kata Mira. Reza mendekat. Dim, ada satu hal yang kamu belum tahu. Bukan kamu aja yang ditandai. Ibumu dulu juga pernah masak di sini. Dan pengganti sebelum kamu, tapi dia kabur. Dan kamu sekarang ditagih. Suara di dalam kepalaku makin keras. Wajah Reza berpendar samar. Lalu seketika, tubuhnya terbakar diam-diam. Api hitam menjalar dari ujung kakinya. Tapi dia gak berteriak. Dia hanya berbisik. Masa sebelum kue disajikan. Aku menjerit. Tapi suara itu lebih keras. Masak sekarang. Tanganku gemetar saat ku pegang gagang kayu itu. Panas, seolah bukan sekedar alat masak, tapi kunci yang membuka ruang di antara dunia. Mira berlutut di belakangku, membaca doa dalam bahasa yang gak aku kenal. Seperti mantra kuno, suaranya lirih, terbata, tapi getarannya menghentak jantungku. Mas Dimas, jangan biarkan kesadaran kamu hilang yo. Apapun yang terjadi nanti, tetap ingat siapa dirimu, kata Mira. Tapi sulit. Suara dari dalam kepalaku tak lagi pelan. Ia menggema, melilit. Masak, darahnya belum cukup, tambah lagi. Suwiran hati, suwir jiwanya, kasih kol biar kenangan makin lengket. Tanganku mulai bergerak sendiri, mengaduk nasi dalam wajan besar itu. Aku tahu, aku gak sepenuhnya sadar. Tapi tubuhku seolah dikendalikan, didorong oleh kehendak yang lebih tua dari waktu. Cahaya di dapur redup. Bayangan di sekeliling wajan berubah. Bukan lagi dinding warung, tapi lorong, panjang, gelap. Di ujungnya, pintu kayu. Di balik pintu itu, aku bisa mendengar suara tangis. Ratusan, ribuan. Aku tahu itu suara mereka. Jiwa-jiwa yang pernah dimasak. Jiwa-jiwa yang disajikan. Lalu, Mira berteriak, Dimas, berhenti. Sekejap aku sadar. Ku tarik tangan dari sendok kayu. Nafasku terengah. Tapi nasi di wajan telah berubah. Ia bergerak, menggeliat seperti bernafas. Dan dari dalam nasi itu muncul wajah ibuku. Matanya kosong, tapi dari mulutnya keluar suara kecil. Maafkan ibu hanya ingin kamu bertahan. Dulu mereka bilang, kalau ibu kasih satu tumbal, kamu akan selamat. Aku menjerit, tubuhku mundur. Mira memelukku dari belakang. Dengan aku Dimas, ini saatnya, sekarang atau tidak pernah. Kamu bisa putuskan rantai ini, tapi kamu harus lawan dia, lawan Mbak Sarip. Tiba-tiba, dari lorong bayangan itu, muncul sosok tubuh kurus, pakai belangkon, mata hitam legam, tanpa bola mata. Itu Mbak Sarip. Ia berjalan perlahan ke arah kami. Tidak menjejak lantai, kakinya melayang. Tapi setiap langkahnya, bumi bergetar. Dia berhenti di depan dapur, tersenyum. Mas Dimas, wis wayahe. Dadi aku teruske pawon iki. Sing loro bakal sembuh. Sing sepi bakal rame. Sing miskin bakal sugih. Cuma satu syarate. Suhuni nyawani wong siji wae saben legi. Aku menatap Mira. Matanya berkaca-kaca. Jangan percaya itu. Itu yang dulu dipercaya sama ibumu. Dan lihat apa yang terjadi. Putuskan sekarang, Dim. Tanganku masih gemetar. Suara-suara makin banyak. Para arwah berdatangan. Pelanggan yang dulu makan di warung muncul satu persatu. Wajah mereka putih.
Tapi mata mereka hitam. Mereka mengangguk, menyuruhku untuk memilih. Mbah Sarip mengeluarkan tangan. Iki warungmu saiki, masak atau kue disajekke. Aku menutup mata. Ingatanku terputar cepat. Ibuku, Reza, Pak Broto, Mira. Tanganku mengepal. Aku melangkah maju ke wajan. Ku tatap wajah Mbah Sarip dalam-dalam. Dan dengan seluruh tenaga yang tersisa, ku dorong wajah besar itu. Ia jatuh. Isinya tumpah. Cairan merah menyembur. Api menyala. Dan aku tidak takut. Karena saat itu, aku tidak merasa sendirian. Mira berdiri di sampingku. Cahaya muncul dari lantai. Aksara Jawa menyala dari tubuhnya. Dia sedang memanggil leluhurnya. Suaranya menggema seperti suara ribuan orang. Amuk Tirogo, Amuk Tiroso, pupus perjanjian. Mbah Sarip menjerit. Tubuhnya retak seperti keramik pecah dari dalam. Para arwah mulai menghilang satu persatu. Suara-suara berhenti, api padam, dan kami berdua jatuh tersungkur, dalam gelap, dalam hening. Tapi kali ini bukan kehampaan, melainkan pembebasan. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Sinar matahari pagi menembus jendela, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang terasa seperti sahabat, aku merasa ringan. Tidak ada suara, tidak ada bau arang, tidak ada wajah-wajah tanpa mata. Mira duduk di kursi samping ranjangku. Tangannya menggenggam tanganku. Wajahnya lelah, tapi damai. Sudah berakhir katanya. Kamu benar, kamu udah memilih jalan yang benar. Aku ingin percaya, tapi sesuatu dalam diriku berkata, tidak sesederhana itu. 3 hari kami dirawat. Gak banyak yang bisa kami ceritakan pada polisi, dokter, atau siapapun. Hanya kebakaran dapur warung tua yang mereka temukan. Gak ada korban, gak ada sisa bangunan. Hanya abu dan satu benda yang tidak terbakar. Iya, sendok kayu. Kami memutuskan untuk tinggal lebih lama di Malang. Mira tinggal di rumah kontrakan ibunya yang dulu. Dan aku menyewa kamar tak jauh dari sana. Setiap malam aku menulis semua ini. Mencoba mengubahnya jadi naskah. Mungkin buku atau mungkin pengakuan. Tapi malam Jumat berikutnya, aku mencium bau itu lagi. Bukan dari dapur rumahku, tapi dari luar jendela, dari gang sempit di belakang rumah. Aku menoleh pelan, dan saat aku tatap, dunia kembali diam. Ada anak kecil berdiri di sana, sekitar 5 tahun, memakai kaos lusuh dan celana pendek. Wajahnya samar, tapi di tangannya, dia memegang sepiring nasi goreng. Asapnya mengepul, kolnya banyak, seperti selera khas warung itu. Dan dia berkata, "Mas, mau nyobain punyaku?" Aku terdiam, tubuhku kaku. Anak itu tersenyum, dan matanya perlahan menghitam. Malam itu, Mira pingsan. Ketika dia sadar, dia menangis. Kita tidak menghancurkan warung itu, kita hanya memindahkannya. Seminggu kemudian aku menerima kiriman paket tanpa nama. Isinya foto lama. Foto ibuku berdiri di depan warung yang sekarang kami sewa. Di belakangnya, papan kayu bertuliskan, "Warung Kuning, sego goreng spesial, buka setiap Jumat Legi." Dan di bawah sudut foto ada coretan tangan kecil. "Terima kasih sudah membuka pintunya kembali. Kali ini kamu tidak bisa lari." Aku membeku. Mira berdiri di belakangku. Kami saling menatap tanpa kata. Karena kami tahu ini bukan akhir. Ini hanya babak baru. Dan jika kamu mendengar suara sendok di dapurmu pada tengah malam, jangan pernah lihat jendela. Jangan pernah
buka pintu belakang. Karena bisa jadi giliranmu sudah datang.